Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sepudin, NIM 181410.06. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan gambaran dan transaksi saham syariah di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwasanya pasar modal memang dipandang sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Sebenarnya hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengarahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Jadi dengan pasar modal ini merupakan adalah sarana saham yang mana kita menginvestasikan untuk sektor yang produktif. Salah satu produk yang dijual di pasar modal adalah saham. Kita sering mendengar ya nama saham. Sebab pasar modal ini merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Jadi saham ini adalah salah satu produk daripada pasar modal. Namun bukan hanya saham biasa, di Indonesia juga terdapat saham syariah. Transaksi jual beli saham syariah yang mulai dikembangkan melalui lembaga pasar modal syariah menggunakan sistem online. Ada yang online juga, di mana perusahaan sebagai penerbit saham yang menjual sahamnya di pasar modal syariah tidak secara langsung bertemu dengan investor yang membeli sahamnya melalui perusahaan efek. Jadi dilakukan secara online. Itu pasar modal syariah juga seperti itu. Selanjutnya, apa sih perbedaan rekening efek syariah, rekening dana syariah, dan rekening tabungan syariah? Ini semuanya berbasis syariah ya. Kalau rekening efek syariah adalah rekening transaksi jual beli efek yang dibayar atau diterima secara tunai pada waktu jatuh tempo itu berdasarkan prinsip syariah tentunya. Rekening efek nasabah syariah yang selanjutnya disingkat menjadi REN. Rekening efek syariah adalah catatan yang menunjukkan posisi efek dan atau ya dana nasabah pada kustodian berdasarkan prinsip syariah. Lalu apa sih rekening dana syariah? Rekening dana syariah yang selanjutnya disingkat RDN, RDNS ya. Kalau yang biasa itu hanya RDN, tapi kalau yang ada syariahnya itu RDNS. Adalah rekening dana atau nama nasabah di bank RDN yang ditunjuk lembaga penyimpanan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan rekening tabungan syariah adalah simpanan dana yang ditawarkan oleh bank untuk nasabah yang dananya dapat ditarik kapanpun, baik melalui teller bank atau ATM atau cek yang dalam transaksinya sesuai dengan prinsip syariah. Jadi kita ketahui bersama ada rekening tabungan syariah, ada rekening dana syariah, ada juga rekening efek syariah. Nah ini ini perbedaannya. Jangan sampai antara ketiganya ini tertukar. Lalu ada juga yang disebut dengan syariah online trading system atau SOTS, kita kalau disingkatnya SOTS. Nah, syariah online trading syariah sistem ini adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait dengan syariah online trading system atau biasa kita sebut SOTS. Syariah online trading system ini adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS ini dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. SOTS atau SOTS disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI Majelis Ulama Indonesia karena merupakan penjabaran dari Fatwa DSN MUI nomor 80 itu yang tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dan mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Lalu apa sih fitur utama syariah online trading system ini? Yang pertama yaitu hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan. Jadi di awal kita tahu bersama bahwa saham itu ada dua, ada saham syariah dan ada juga saham konvensional. Untuk syariah online trading system ini hanya saham syariah yang boleh masuk, yang boleh ditransaksikan. Selebihnya tidak boleh. Yang kedua, transaksi beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai, cash basic transaction ya. Jadi dilakukan secara tunai antara investor
dengan pemilik sahamnya itu harus bertemu, harus ada akad di sana, sehingga tidak boleh ada transaksi margin trading. Kadang ya seperti itu. Yang ketiga, tidak dapat melakukan transaksi jual saham syariah yang belum dimiliki. Tidak dapat melakukan transaksi jual saham syariah. Jadi si saham syariah itu tidak bisa atau jangan dulu dijual belikan ya, apabila si sahamnya itu belum resmi. Tidak dapat melakukan transaksi jual beli saham syariah yang belum dimiliki. Yang keempat, laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang, sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal.